TV telah hadir, membawa perubahan berpikir yang lebih baik, membantu kita semua dalam bekerja. Mari kita sambut dengan penuh semangat. Di zaman digital semua serba cepat. ChatGPT Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Aban Sobandi di Maripari, mantan pimpinan daerah Muhammadiyah ya selama tahun 2000 sampai 2015 kalau tidak salah. Hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah dipanggil. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan beliau selama beliau hidup, kebaikannya begitu banyak, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikannya. Dan segala kekurangannya atau dosanya Allah memberikan ampunan kepada beliau. Dan semoga beliau dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kepada keluarganya, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran. Dan anak-anaknya mudah-mudahan menjadi kader-kader yang lebih baik daripada beliau. Kami sering ya bersama-sama dengan beliau begitu untuk berdakwah dulu. Ya, menjalankan di Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Garut, dan pernah bersama-sama juga. Mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan kebaikan, dan mudah-mudahan karya beliau selama di dunia diteruskan oleh kader-kader ya Muhammadiyah, yang dimana banyak kader-kader beliau ya, kader-kader persadaan. Mudah-mudahan Allah memberikan abadi ruh beliau di dunia, sehingga kebaikannya dilanjutkan oleh kader-kader beliau di dunia ini. Itu yang pertama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih diberi umur panjang setelah meskipun usia sudah 64 tahun. Saya biasa bergerak di bidang ekonomi ya, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat. Dan saya biasa memberikan materi mengenai kewirausahaan. Jadi itulah ya kebiasaan kami begitu. Mari kita sekarang masuk ke belajar ke ChatGPT ya. ChatGPT itu adalah sebuah robot yang didesain oleh manusia, di mana robot ini berada pada dunia maya. Jadi suaranya ada, suara manusia, tapi orangnya tidak ada, bentuk fisiknya tidak ada. Ini dunia yang berbeda dengan dunia kami begitu pada waktu kami muda. Dan ini luar biasa. ChatGPT ini bisa bertanya apa saja. Ya, bisa disuruh membuat khutbah Jumat, dia bisa dengan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Bisa disuruh membuat desain jembatan, bisa disuruh membuat proposal desain jalan, dan bisa disuruh dia membuat lirik lagu, lalu lagunya juga dinyanyikan ya seperti ada lagu manusia, padahal orang yang bernyanyinya tidak ada. Untuk itu kami menggunakan handphone digital ini, digunakan untuk mengkaji Al-Quran begitu ya. Dan ini sudah banyak kajian-kajian di Abu Ismail Akikah
silahkan dibuka saja kajian-kajian kami, itu banyak sekali ya. Dan kalau ada yang kurang tepat mohon maaf lah, namanya juga robot begitu. Tetapi minimal ada pencerahan ya, bahwa ada dunia yang lain yang sedang berubah. Inilah bahwa kita, kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses, kita harus dibiasakan bersama dengan robot begitu, dan menggunakan robot ini untuk sebesar-besarnya kebaikan manusia. Assalamualaikum. 6364. Waalaikumsalam. Ismail Satrianto, Anggap Raja. Saya ingin tafsir Al-Quran untuk generasi muda hari ini ke depan, ayat 63-64. Itu niat yang sangat mulia Pak Ismail Satrianto, Anggap Raja. Membangun generasi yang mencintai Al-Quran memang membutuhkan pendekatan yang tepat dan penuh kesabaran. Anda ingin fokus pada pengajaran Al-Quran dalam bentuk tertentu, seperti mengajarkan bacaan, tafsir, atau hafalan untuk anak-anak, atau lebih ke penyebaran nilai-nilai Al-Quran di masyarakat. Ya, 36. Pelajaran apa yang bisa diambil oleh pemuda dan pemudi ayat 63 dari surah Al-Hijr? Surat Al-Munafikun ayat 1 berbunyi, apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Friend, sinds u zich trainen is ten benefit stronger version. Untuk pemuda dan ibu-ibu, ini bisa menjadi pengingat bahwa sapu kejujuran di atas segalanya. Sikap jujur dan tulus sangat dihargai dalam Islam. Orang-orang munafik kedua ini hennes strafbaar weebenan, padahal yang makin kalian. Ini mengajeng ertoe agar selalu jujur, baik mau faktakan. Hati-hati dengan ayat ini juga memperingatkan agar kita tidak menjadi seperti orang-orang munafik yang hanya berpura-pura di luar, tetapi hatinya berbeda. Kejujuran terus dari dalam hati, bukan hanya terlihat orang dalam sengweng. At that is their manifest. Meskipun kita bisa menipu orang lain, Allah selalu mengetahui niat kita yang sebenarnya. Ini mengajarkan pentingnya ikhlas dan lurus dalam setiap perbuatan. Bagi pemuda dan ibu-ibu, memahami ayat ini bisa menjadi landasan untuk membangun karakter yang kuat dan berintegritas tinggi. Surat ke-15 ayat 63. Surat Al-Hijr ayat 63 berbunyi, mereka menjawab, Ki datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dalam konteks ayat ini, para malaikat menyampaikan kepada Nabi Lut bahwa mereka datang dengan membawa azab untuk kaumnya yang mendustakan peringatan Allah. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, terutama untuk pemuda dan ibu-ibu adalah: 1. Pentingnya menaati peringatan Allah. Allah selalu memberikan peringatan kepada hambanya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Mendusta atau mengabaikan ini bisa bawa konsekuensi yang berat. Ini menjadi untuk selalu taat dan menjauhi larangan Allah. Kesabaran dalam menghadapi penolakan. Nabi Lut menghadapi banyak tantangan karena kaumnya tidak mau mendengar dan bahkan mendustakan peringatan. Ini mengajarkan kita untuk tetap sabar dan teguh dalam menghadapi. Semua orang akan menerima nasihat benar. Kehati-hatian dalam menjalani hidup. Ayat ini mengajarkan untuk berhati-hati agar kita tidak menjadi orang yang mendustakan atau mengabaikan kebenaran. Dengan kesejuan dan lebih lengkali life langkah dan keputusan hidup. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya, sehingga penting berada di jalan yang benar dan menjaga keimanan. Bagaimana kalau ada orang yang sudah diperingatkan beberapa kali, masih tetap saja dia tidak mau menjalankan perintah Allah dengan benar? Jika ada seseorang yang tetap bertahan atau tidak berubah meskipun sudah diperingatkan berkali-kali, ada beberapa sikap bijak yang bisa kita ambil. Islam mengingatkan kita untuk terus berdakwah, dan Namun, ada juga batas-batas yang perlu diperhatikan agar kita tetap
seimbang dan tidak merasa terbebani secara emosional. Pertama, terdapat yang boleh tidak betul hashtag lolos sedang. Tugas kita adalah sampaikan dan mengingatkan. And senantiasa betul. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Al-Qasas 6. Timur dari al-Islam itu surah Doshitas. Jika seseorang tidak merespon peringatan, mungkin betul kinerbiannya perlu disesuaikan. Kadang-kadang sikap yang lembut dan pendekatan yang memahami situasi orang tersebut bisa lebih efektif daripada teguran langsung. Dia dengan swelling. Nabi-nabi terdahulu pun menghadapi tantangan besar ketika menyampaikan kebenaran. Mereka tetap sabar dan terus berusaha dengan tenaga. Hak bisa mengambil keterangan mereka dengan kesabaran dan kemasin. Jika akhirnya orang tetap tidak berubah, serahkan urusan itu kepada Allah. Kita bisa mendoakan agar Allah melunakkan hatinya dan memberinya petunjuk. Estakul sesuatu and sepan spiel slow penram event voting so the makanya sekstasmen testilan. Bagaimana kalau itu anak kita? Apa kita diberi wewenang untuk marah? Jika itu real anak kita, forsannya berbeda. Kita pasti sangat berperjuangan dunia. Namun dalam Islam, orang tua tetap dianjurkan untuk bersih dan bijaksana dalam didik anak, meskipun tidak selalu mudah. Beferen, Ali Wilson dan Asing Levent, ni adil orso healthcare mouse, management Fulton. Dengan mengetahui alasannya, kita bisa menemukan pendekatan kebiasaan. Kadang-kadang pendekatan yang penuh kasih sayang, tanpa banyak menegur, bisa membantu anak merasa lebih nyaman untuk membuka diri. Jika mereka melihat kita konsisten dengan nilai-nilai yang kita ajarkan, mereka akan lebih mudah terpengaruh dan belajar melalui tindakan nyata yang kita lakukan sehari-hari. Tenggat nice between begin step. Nisab Sam stands Mitsuyoshi Minodolaf kan diberikan petunjuk kepada naik itu. Sumpah mereka selalu berat di radio. When certain skills prepare person seringkali membagi waktu and tugas security orang tua lebih bertantang yang setia dalam proses itu. Yang paling sulit Maaf, ini segera solusinya. Disdali matematis. Yang paling sulit itu mengajak You're very welcome, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Bagaimana ayat 64? Ayat Matis, incorporate di Al-Quran. Apakah Anda merujuk pada surat Al-Hadid ayat 4? Karena idat terdengar mirip dengan kata idat atau mungkin angka tertentu dalam Quran. Mohon konfirmasi. Sisa memberikan penjelasan yang lebih tepat. Surat ke-15 ayat ke-64. Bawas bahit sa Triangga Praja. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Terima kasih atas kedatangannya yang penuh dengan kesejahteraan, Pak Ismail Satrianto Angpraja. Apa ada hal yang ingin didiskusikan atau dibahas lanjut? Apa yang dapat diambil? Yes, dan waarom mention. Detail fit the phrase. Apa yang bisa diambil dari surat ke-15 ayat 64? Pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk pemuda? Surat Al-Surat 54 berbunyi, katakanlah hanya Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Miliknya lah segala yang ada di langit dan bumi. Semua manusia disection di alignments. And this total listening, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Pelajaran pertama yang bisa diambil dari ayat ini adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada pengetahuan dan kehendak Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu secara sempurna, termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang kita kuasai. Manusia seringkali
Surat Al-Hijr ayat ke-54. Ya, ini kita ada surat 6 ke-6-nya ini kurang jelas sehingga komputer menangkapnya ayat 54. Padahal kami menginginkan ayat 64. Inilah yang sering terjadi ngobrol dengan ChatGPT ini. Tapi baiklah, surat Al-Hijr ayat 54 berbunyi, katakanlah hanya Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Miliknya segala yang ada di langit dan di bumi. Semua ini adalah urusan yang hanya diketahui Allah. Tidak ada yang lebih tahu selain Dia. Dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Pelajaran pertama yang dari ayat ini adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada pengetahuan dan kehendak Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu secara sempurna, termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang kita kuasai. Manusia seringkali terbatas dalam pengetahuan dan pemahaman, sementara Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari ini mengajarkan kita untuk lebih tawakal dan berserah diri kepada Allah dalam segala urusan, terutama ketika kita merasakan tidak tahu jalan atau menghadapi situasi sulit. Ini selesai ya, mungkin karena sinyalnya kurang begitu bagus ya. Mari kita teruskan saja. Surat ke-15 ayat ke-64. Bagaimana? Surat Al-Hijr ayat 60 berbunyi, kecuali istri Nabi Lut, kami tentukan dia tetap tinggal bersama yang tertinggal. Ayat ini menyebutkan istri Nabi Lut yang termasuk dalam golongan orang yang akan dihukum. Meskipun Nabi Lut telah memperingatkan kaumnya, istrinya tetap mendukung perbuatan buruk mereka dan akhirnya menjadi bagian dari mereka yang dihukum oleh Allah. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah pentingnya memilih teman dan pasangan yang baik serta kesetiaan dalam mengikuti kebenaran. Istri Nabi Lut, meskipun bersama suaminya yang seorang nabi, tetap terpengaruh oleh kaumnya yang berbuat dosa dan tidak mengikuti peringatan Allah. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menjalani hidup, termasuk dalam berkeluarga, kita perlu menjaga iman dan memilih dengan bijak siapa yang kita jadikan teman atau pasangan hidup, karena mereka sangat mempengaruhi dan jalan hidup kita. Bagaimana caranya kita ini supaya benar-benar kita memiliki teman yang beriman? Sewarga David Besang. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Ismail Satrianto Angga Praja, supaya saya bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan yang maksudkan. Supaya kita bisa memiliki teman yang beriman, bagaimana caranya? Untuk memiliki kemampuan yang lebih baik, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Menetapkan tujuan yang jelas. Tentang yang kau capai. Tujuan yang idealis untuk kamu masih untuk terus belajar dan berkembang. 2. Sehingga konsisten. Membuat diri betul jadi tidak sebenarnya spill. Bulan waktu bersedia untuk universitas. Dia buku lesson at 9 mangkod. These, but not sure that first time the theory that Bill Gates. Semakin sering kita berlatih, semakin baik mampuan kita. They are true under blue list. The right close to the chance to match to get the booking. Ini episode film yang bermain about the patent to very coaching. Ikan positif menurut usia skinan. Dia kaget harbors na you can so cat. Pikir kan bahwa anda yang semua kebio sukses. Sebagai mate montek tinubet. Meningkatkan keterampilan sosial, selain kemampuan teknis, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain juga sangat penting untuk perkembangan pribadi dan profesional. Dengan terus belajar, berlatih, dan menjaga sikap positif, Anda akan bisa meningkatkan kemampuan secara signifikan.
ayat 64 dari surat ke-15. Bagaimana menurut Anda? Surat Al-Hijr ayat 64 berbunyi, mereka berkata, kami datang kepadamu dengan sesuatu yang kamu perselisihkan, dan kami datang kepadamu dengan kebenaran yang kamu dustakan. Ini mengingatkan kaum Nabi itu dusta pernyataan yang mengkafirkan. Mereka touch lebih lihat bahwa mereka yang terazab yang telah lalu memang diperingatkan dan sekarang membawa kebenaran yang tolak dan didustakan. Pelajaran yang bisa diambil ayat ini adalah tentang konsekuensi dari mendustakan kebenaran. Kisah seseorang menolak kebaikan, peringatan, dan kebenaran, akhirnya diberikan ke versi kemaksudnya. Ini juga mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak bisa dibohongi, dan pada akhirnya siapapun yang menentang kebenaran akan hadapi akibatnya, meskipun mungkin tidak langsung terasa. Bagi kita, ayat ini adalah pengingat untuk selalu menerima kebenaran dan hati yang lapang kepala atau menentang petunjuk yang sudah jelas. Kalau diterapkan dalam kenegaraan, bagaimana? Sepertinya maksud Anda tetapi, apakah Anda sudah mengoreksi sesuatu? Bisa jelaskan lebih lanjut agar bisa membantu dengan lebih tepat? Surat ke-64 diterapkan dalam sistem pemerintahan. Bagaimana bentuknya? Apakah yang Anda maksud adalah surat Al-Hijr ayat 64 yang berkaitan dengan pemerintahan? Atau Anda merujuk pada hal lain seperti undang-undang atau pasal tertentu, misalnya pasal 164 dalam konteks hukum? Mohon klarifikasi supaya saya bisa memberikan yang lebih tepat. Dalam konsep kepemerintahan, pemimpin ini kan membawa kebenaran. Bagaimana berdasarkan ayat 64? Sepertinya Anda mengacu pada konsep yang berhubungan dengan kebenaran dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam pemerintahan atau kehidupan secara umum. Jika maksud Anda adalah bagaimana kebenaran dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan, itu bisa dilihat dari sudut pandang bahwa kejujuran dan integritas harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kebenaran dan adilan adalah hal yang sangat penting. Pemerintah yang berpegang pada kebenaran akan selalu berusaha untuk menjalankan kebijakan yang adil dan mengutamakan kepentingan rakyat. Seperti dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengajarkan tentang pentingnya keadilan dan kejujuran yang seharusnya menjadi panduan bagi pemimpin dan sistem pemerintahan. Jika yang Anda maksud adalah konsep lebih spesifik atau terpotong, mohon dijelaskan. Sekarang yang sekaligus there's a investment pikiran. Benar. Bagaimana pemerintahan harus membangun rakyatnya supaya jujur. Sementara ini, rakyat itu memilih karena uang, bukan karena ide-ide. Bagaimana menurut Anda? Sudah disaring. Pemerintahan yang ingin membangun sistem yang lebih baik, termasuk dalam konteks patriarkat, harus berfokus pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan pemberdayaan, bukan hanya aspek material seperti uang. Konsep patriarkat dalam pemerintahan atau masyarakat seringkali dihubungkan dengan dominasi pria dalam posisi kekuasaan. Namun, seiring waktu, banyak yang berargumen bahwa sistem tersebut perlu beradaptasi dan memastikan bahwa semua gender, terutama perempuan, memiliki kesempatan yang setara dalam bidang apapun, termasuk politik dan ekonomi. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan adil. 1. Pemberdayaan. Semua pemerintah perlu memberikan kesempatan yang adil kepada setiap individu tanpa memandang gender, latar belakang sosial atau ekonomi. Ini seminggu Brexit aksar lebih luas yang kuat sign dan posit peserin. 2. Pendidikan tentang keadilan dan kesetaraan. Masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya kesetaraan hak, baik untuk pria maupun wanita. Patriarkat yang
mementingkan uang atau status sosial bisa dibongkar dengan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan transparan dan tidak hanya didorong oleh kepentingan uang. Membangun sistem yang mengutamakan integritas, bukan suap atau pengaruh finansial, adalah kunci untuk mencegah pemerintahan. 4. Mengutamakan kesejahteraan rakyat. Alih-alih membangun sistem yang hanya menguntungkan sekelompok orang, baik karena kekayaan atau kekuasaan, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Ini bisa mencakup akses kesehatan, kesehatan, love life yang gantung-gantung. Pemerintahan yang baik adalah yang mampu memimpin dengan integritas, mengutamakan kebaikan bersama, dan tidak terjebak dalam politik uang atau kepentingan kelompok tertentu. Jika patriarkat dijadikan alasan untuk mempertahankan ketimpangan sosial, maka perlu ada perubahan dalam cara pandang dan kebijakan agar semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang setara. Kalau diterapkan di pengadilan 6364 surat ke-15 bagaimana? Terima kasih. Self-study utang. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, saya siap membantu. Surat ke-15 ayat 6364 diterapkan di pengadilan. Bagaimana seharusnya? Surat Al-Hijr ayat 66 Maria menjawab, "Kan datang kepadamu berbau azab yang sungguh menakutkan." Topping division mind state berpuasti. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan azab yang sangat pedih. Ayat-ayat ini mengisahkan tentang datangnya azab bagi kaum Nabi Lut yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Lut. Dalam konteks pengadilan, ayat-ayat ini bisa dihubungkan dengan prinsip kebenaran dan keadilan dalam sistem hukum. Penerapannya dalam pengadilan adalah sebagai kebenaran yang harus diungkapkan. Dalam sebuah proses peradilan, kebenaran harus selalu ditegakkan. Sebagaimana kaum Nabi Lut mendustakan kebenaran. Dalam pengadilan, penting untuk memastikan bahwa semua fakta yang relevan diungkapkan dan ditimbangkan secara adil. Setiap pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya, dan hakim harus bertindak objektif. 2. Tidak ada tempat untuk kemunafikan, seperti halnya kaum Nabi Lut yang akhirnya menghadapi hukuman karena mendustakan peringatan. Dalam pengadilan, kemunafikan atau kebohongan tidak bisa diterima. Sistem peradilan yang adil menuntut kebenaran dan integritas dalam setiap langkahnya. 3. Azab sebagai konsekuensi. Dalam ayat ini Allah mengingatkan diri mereka yang mendustakan kebenaran menghadapi akibat. Di pengadilan, ini dapat diterjemahkan sebagai hukuman atau konsekuensi hukum bagi mereka yang bersalah. Keputusan pengadilan harus mencerminkan keadilan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Prinsip Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensi perbuatan yang salah. Oleh karena itu, pengadilan harus bersikap tegas dan adil dalam memberikan keputusan, tanpa ada cenderungan untuk membunyikan atau mengabaikan kebenaran. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini mengingatkan pengadilan untuk selalu berpegang pada kebenaran dan keadilan, serta memberikan konsekuensi yang sesuai bagi mereka yang bersalah. Bagaimana kalau pengadilan sudah ada intervensi dari kekuasaan? Jika pengajaran tidak mengikuti kesempatan, ini berarti ada gap atau kekurangan dalam memanfaatkan waktu atau situasi yang tersedia untuk pembelajaran. During Max Carey, and after the telling boleh berarti, telah pendiang tetap. Paling beli hidup bisa diisi dengan movers. Pengajaran yang tidak mengikuti kesempatan bisa mengindikasikan bahwa sumber daya atau momen yang mengajarkan nilai atau pengetahuan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Oleh situ, pentingnya siap dan terhadap waktu yang tepat untuk memberi atau belajar. 2. Kesempatan belajar yang terlewat. Jika kita tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk mengajarkan atau belajar, kita bisa kehilangan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ini mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan waktu, apakah itu dalam pendidikan, dakwah, atau
kehidupan sehari-hari. Kadang kesempatan datang hanya sekali dan kita harus siap mengambil. 3. Model pengajuan. Pengajuan harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi juga ada. Jika kesempatan untuk mengajarkan sesuatu tidak diikuti, mungkin pengajaran tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi penerima ajaran. Ini kita terus belajar untuk beradaptasi dengan kondisi yang agak tetap efektif. 4. Proaktif dalam kesempatan. Jika kesempatan tidak datang dengan sendirinya, kita bisa menciptakan kesempatan untuk mengajarkan hal-hal penting. Misalnya, dengan aktif menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pengajaran yang tidak mengikuti kesempatan bisa berarti kita melewatkan momen penting untuk menyampaikan ilmu atau nilai yang dapat bermanfaat. Maka dari itu, baik pendidik maupun murid perlu peka terhadap waktu dan kesempatan yang ada untuk belajar dan mengajarkan sesuatu. Ayat 63-64 surat ke-15 diterapkan di pengadilan yang ada tekanan dari kekuasaan pemerintahan yang kuat. Bagaimana menurut Anda? Surat Al-Hijr ayat tak berbunyi. Mereka menjawab, kami datang padamu dengan membawa azab yang selalu mensekakkan. Nafsu demikian saya yang kamu dustakan. Ayat-ayat ini berkaitan dengan peringatan Allah yang disampaikan melalui para nabi pada umat yang telah mendustakan kebenaran. Dalam konteks ini, kita bisa memetik beberapa pelajaran yang berkaitan dengan kekuasaan, kemerdekaan, dan tanggung jawab. Kekuasaan. Betul yang sekolah mentik muasim juson and baik. Allah lah yang menentukan segala sesuatu, termasuk waktu datangnya azab bagi kaum yang mendustakan kebenaran. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kekuasaan di dunia ini bersifat sementara dan hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Kaum yang disebut dalam ayat ini memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak peringatan. Tapi orang yang mendustakan dalam kehidupan kita, meskipun kita memiliki kemerdekaan untuk memilih, tetap ada tanggung jawab moral dan spiritual terhadap keputusan yang kita ambil. 3. Tanggung jawab atas kekuasaan. Bagi mereka yang diberi kekuasaan, pemerintahan, masyarakat, atau keluarga, ada tanggung jawab besar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti dalam ayat ini, mereka yang berkuasa tidak seharusnya mendustakan kebenaran, melainkan harus memastikan bahwa mereka memimpin dengan integritas dan keadilan, menyampaikan peringatan yang benar dan adil. 4. Keberanian menyampaikan kebenaran. Nabi-nabi seperti Nabi Lot berani menyampaikan kebenaran meskipun banyak orang yang menentangnya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menjalankan kekuasaan atau dalam kemerdekaan kita, kita harus berani untuk menegakkan kebenaran meski itu sulit dan tidak takut untuk menghadapi tantangan. Sejujurnya, baik surham yang mengingatkan diri pentingnya meskipun ketegaan hukumilis. Namun kita harus sadar bahwa setiap pilihan yang kita ambil ada tanggung jawabnya dan keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. Bagaimana kalau diterapkan di kepolisian? Jika kita menerapkan ayat 63-64 dari surat Al-Hijr dalam konteks kepolisian, ada beberapa nilai yang bisa diambil. 1. Kekuasaan yang bersumber pada kebenaran. Kepolisian, sebagai institusi yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum, harus berpegang pada prinsip kebenaran. Seperti dalam ayat ini, yang menjelaskan bahwa orang yang mendustakan kebenaran akan menghadapi akibatnya. Dalam kepolisian, kebenaran adalah dasar dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Polisi harus senantiasa bekerja untuk mencari dan menegakkan kebenaran. 2. Menegakkan keadilan tanpa memihak. Sama seperti yang terjadi dengan kaum yang mendustakan kebenaran, polisi diharapkan untuk tidak membela pihak yang salah, meskipun ada tekanan atau pengaruh eksternal. Kepolisian harus bekerja secara objektif dan tidak mengaruh oleh kekuasaan atau pengaruh lain. Friend, this kitchen knob is established divine truth mindless. Fruit canteen to their privy. 3. Keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Dalam situasi di mana kebenaran itu sulit atau tidak populer, kepolisian harus memiliki keberanian untuk tetap melakukan apa yang benar. Kadang
Terkadang dalam penegakan hukum, polisi bisa menghadapi tantangan besar, tetapi seperti dalam kisah ayat tersebut, kebenaran tetap harus ditegakkan. Polisi harus mampu bertindak adil, bahkan dalam geng tekanan atau sikil. 4. Kemerdekaan dalam bertindak dengan tanggung jawab. Polisi, dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum, memiliki kebebasan dalam bertindak. Ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus menjaga integritas dan tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kemerdekaan mereka dalam bertindak harus selalu diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan hukum dan moralitas. Pengawasan dan akuntabilitas. Seperti halnya dalam ayat ini, di mana kebenaran yang didustakan akhirnya membawa akibat. Dalam konteks kepolisian, setiap tindakan yang salah atau tidak sesuai dengan kebenaran harus ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Menurut tesis di OSC, dan mereka harus siap untuk menjelaskan mereka. Ini menciptakan adil dan transparan di polisi. Dengan demikian, ayat ini dalam kepolisian mengajarkan bahwa polisi harus selalu berpegang kebenaran, menegakkan keadilan tanpa bias, memiliki keberanian moral, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Karena kekuasaan yang mereka miliki harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kalau diterapkan di pegawai negeri sipil, bagaimana? Sepertinya, pagi Anda tergolong kurang jelas. Apakah maksud Anda ingin tahu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas dalam perjalanan hidup atau karir Anda selanjutnya? Bisa dijelaskan again? Sure so it about Global. Kalau diterapkan di saat ini sedang mengalami masalah. Tidak dapat mengerti apa yang Anda katakan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Minimal kita ini bisa ngobrol ya dengan robot ChatGPT ini. Namun lagi ada gangguan katanya. Mohon maaf kata robot itu. Tapi yang jelas kita sudah menyaksikan bahwa apa saja yang kita tanyakan kepada robot ini, kepada ChatGPT ini, bisa ada jawabannya. Jadi pada zaman sekarang ini, kalau orang mau membuat surat, maka surat dinas sebenarnya, kita tinggal mengetik saja, tolong buatkan surat dinas untuk keperluan ini dan sebagainya. Dipencet, jadi itu ya surat itu. Jadi kalau kita mau membuat skripsi, sama skripsi juga dengan mudah dibuat ya sekarang ini dengan ChatGPT ini. Namun setelah kita ini dibuatkan oleh robot begitu, lalu kita harus memeriksanya kembali. Lalu kita mulai memodifikasi begitu ya untuk ditingkatkan kualitasnya. Tetapi minimal cara berpikir kita ini sekarang sudah harus lebih pandai, lebih pintar. Jadi anak-anak generasi muda ini pada saat sekarang ini, khususnya di dalam pemikiran, itu generasi muda itu harus bisa lebih pandai daripada orang tua. Karena zaman kami ini adalah belum ada yang seperti ini ya. Jadi ini sangat jauh lah, khusus yang lahir pada tahun 1960 begitu. Ini adalah zamannya orang-orang menikmati, di mana kalau orang berkumpul itu benar-benar berkumpul. Tapi kalau sekarang orang berkumpul itu bisa melalui dengan dunia maya begitu. Jadi hal yang seperti ini adalah hal yang luar biasa. Mungkin kalau dulu ada yang seperti ini disangkanya hantu saja ini. Karena ada makhluk yang bisa diajak ngobrol ya, dunia gaib begitu. Tetapi ini bukan dunia gaib. Ini adalah real, ini dunia maya. Suaranya ada, fisik orangnya tidak ada. Jadi inilah yang harus kita sadari. Mari kita dibiasakan ya bekerja dengan robot. Ya, dari mulai kita ini segala macam hal kita bisa bertanya kepada robot pintar ini. Jadi
termasuk ke dalam pemahaman kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran pun ini luar biasa ya. Ini ada tafsir Quran gaya baru, tafsir Quran gaya robot begitu ya. Ya, tapi ini sesuatu yang membuat sesuatu yang dimana hal yang luar biasa sedang terjadi di lingkungan kita ini. Kita tanyakan lagi ya. Surat ke-15 ayat 63-64 diterapkan di lingkungan keluarga. Bagaimana? Jika kita menerapkan ayat 63 dan 64 dari surat teks lingkungan keluarga, beberapa pelajaran bisa diambil. Ayat 63, mereka menjawab, kami datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Ayat 64, kami datang dengan kebenaran yang kamu dustakan. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam keluarga. 1. Menegakkan kebenaran dalam keluarga. Seperti dalam ayat ini, di mana kebenaran yang didustakan akhirnya membawa konsekuensinya, dalam keluarga juga penting untuk selalu menegakkan kebenaran. Tidak untuk kebohongan atau nipu som faktor, dapat digenggam. Mau kita keluarga, mau baik diulangi baik, harus belajar untuk berbicara jujur dan terbuka, terutama dalam mengenai pasal 2. Nian, orang tua fan mati mencoba melecehkan nilai kejujuran Vietnamese planet. Dalam ayat ini, kaum yang mendustakan peringatan memang mengatasnamakannya. Begitu juga dalam keluarga. Jika nilai kejujuran tidak diajarkan dan diterapkan, maka keluarga bisa menghadapi masalah besar di kemudian hari, seperti ketidakpercayaan dan konflik. 3. Kekuatan tanggung jawab. Seperti kebenaran yang harus ditegakkan, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dengan prinsip-prinsip yang benar, termasuk dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan rasa adil. Ini adalah dasar untuk membangun keluarga yang harmonis dan sehat, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai dan dihormati. Met, muncul konsekuensi yang bijaksana. Dalam keluarga is just like a sign and turn up the reels with ignoring blokies. Where virtual anak. Mengingatkan anak-anak bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Penting, ayat ini mengingatkan kita bahwa mendustakan kebenaran atau mengabaikan peringatan bisa berujung pada akibat yang serius. Dalam keluarga, hal ini bisa diterjemahkan sebagai mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Jika engkau lasik mendusta atau telah menyentuh keberanian, hubungan kita mereka berselawak. Oleh karena itu, penting untuk selalu membangun dan menjaga kepercayaan di dalam keluarga. Orang tua harus menjadi teladan dalam berkata jujur, dan anak-anak perlu diajarkan untuk menghargai kejujuran dan berpegang pada nilai-nilai tersebut. Secara tersusun, keenam dia dan harus kita wajar mengajarkan kita kebenaran dalam prinsip dasar yang berjaga dalam suatu hubungan, termasuk desmekawal. Dengan menegakkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, sebuah keluarga dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis, di mana setiap anggotanya tumbuh dengan rasa saling percaya dan hormat. Di dalam satu keluarga, biasanya fisiknya tidak sama. Hello, Bagaimana? how can I assist you today? Di dalam satu keluarga, tujuan hidupnya kadang-kadang tidak sama. Bagaimana? Bagaimana ini diterapkan di lingkungan sekolah? Jika yang Anda maksud adalah bagaimana prinsip-prinsip dari ayat-ayat atau konsep yang telah dibahas diterapkan dalam kehidupan individu atau seseorang, maka ini
ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk menerapkan nilai-nilai seperti kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan seseorang, berikut beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Kejujuran dalam diri sendiri. Setiap individu harus memulai dengan kejujuran terhadap dirinya sendiri. Memahami siapa kita, apa yang kita yakini, dan apa yang benar-benar penting dalam ini memungkinkan kita untuk bertindak secara autentik dan tidak terpengaruh oleh kebohongan atau kepura-puraan. 2. Tanggung jawab atas keputusan. Setiap keputusan yang kita buat, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau hubungan, harus dipertimbangkan dengan matang dan penuh tanggung jawab. Seperti dalam ayat yang membicarakan konsekuensi bagi yang mendustakan kebenaran, individu harus siap menerima akibat dari setiap pilihan yang diambil. 3. Menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk selalu berpegang pada kebenaran, bahkan ketika itu sulit atau tidak menguntungkan. Ini bisa berarti berbicara jujur dalam hubungan, berkomitmen pada pekerjaan dengan integritas, atau bertindak adil terhadap orang lain. Keberanian dan konsekuensi. Setiap individu harus memiliki keberanian dan untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Jika terkait bahwa ini sebuah refleksi tersebut dan statement itu arti tentangan atau sesil. And data function membangun ultra conquest. 5. Membawa keadilan dalam kehidupan sosial. Keadilan bukan hanya diterapkan dalam pengadilan atau pemerintahan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. Kita harus memperlakukan orang lain dengan adil, menghargai perbedaan, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Secara keseluruhan, untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seorang individu, kita harus berpegang pada prinsip kebenaran, bertanggung jawab atas tindakan kita, dan selalu berusaha untuk hidup dengan integritas, keadilan, dan keberanian. Kalau diterapkan di perusahaan, bagaimana? Ya, where to go yang raks whale. Surat ke-15, 6 ayat 63, ayat 64 diterapkan di You're perusahaan. welcome. If you need, feel free to reach out. Kami memiliki beberapa pegawai. Bagaimana bisa menerapkan ayat 63, 64 surat ke-15? It looks like you might be referring to a video description, but I can't browse the web. If you need help with something else, feel free to let me know. Bagaimana kalau di perusahaan ada yang kurang jujur? Ayat 63, 64 surat Jika di ke-15. perusahaan ada yang kurang jujur, hal ini bisa menimbulkan banyak dampak negatif, baik untuk individu maupun untuk perusahaan secara keseluruhan. Berikut beberapa lanjutan. Sanksi harus ditegakkan dan merata kepada siapa saja yang melanggar agar tidak ada kesan perlakuan khusus atau ketidakadilan. 5. Pelatihan etika dan integritas. Memberikan pelatihan atau workshop tentang etika kerja dan pentingnya integritas dalam perusahaan dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang nilai-nilai tersebut. Ini juga bisa membantu mencegah perilaku yang kurang jujur di masa depan. 6. Melibatkan pihak ketiga jika diperlukan. Jika ketidakjujuran dalam perusahaan sudah pada tingkat serius, seperti auditor atau konsultan bisa menjadi solusi. Aktif dan secara keseluruhan, perusahaan perlu menciptakan lingkungan yang mengedepankan kejujuran dan transparansi. Pemimpin yang baik harus memberikan contoh dan mendukung budaya tersebut agar seluruh anggota perusahaan merasa dihargai dan berkomitmen untuk bekerja dengan integritas. Saya ulangi ya, begitu. Jika di perusahaan ada yang kurang jujur, hal ini bisa menimbulkan banyak dampak negatif, baik untuk individu maupun untuk perusahaan secara keseluruhan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghadapinya. 1. Identifikasi salah dengan objektif.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan memahami secara objektif terjadi. Apakah itu kebohongan kecil atau penipuan besar yang dapat merugikan perusahaan? Pemahaman yang jelas akan membantu dalam menentukan langkah berikutnya. Kedua, bangun budaya kejujuran. Pimpinan perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan membangun budaya yang mendukung kejujuran dan integritas. Hal ini bisa dilakukan dengan menetapkan standar etika yang jelas, memberikan contoh yang baik dari atasan, dan menjadikan saluran untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Ketiga, komunikasi terbuka. Membuka ruang komunikasi yang transparan antara karyawan dan manajemen dapat mengurangi kemungkinan adanya ketidakjujuran. Karyawan merasa lebih nyaman berbicara jika mereka tahu bahwa perusahaan menghargai kejujuran dan keterbukaan. Keempat, sanksi yang jelas dan adil. Untuk mencegah ketidakjujuran, perusahaan harus memiliki aturan yang jelas mengenai konsekuensi dari tindakan tidak jujur. Sanksi harus ditegakkan dengan adil dan nyata kepada siapa saja yang melanggar, agar bukan perlakuan khusus atau ketidakadilan. Kelima, pelatihan etika dan integritas. Memberikan pelatihan atau workshop tentang etika kerja dan pentingnya integritas dalam perusahaan dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang nilai-nilai tersebut. Ini juga bisa membantu mencegah perilaku yang kurang jujur di masa depan. Keenam, melibatkan jika diperlukan. Jika ketidakjujuran sudah pada tingkat yang serius, melibatkan pihak ketiga seperti auditor atau konsultan bisa menjadi solusi. Mereka dapat membantu melakukan investigasi objektif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Secara keseluruhan, perusahaan perlu menciptakan lingkungan yang mengedepankan kejujuran dan transparansi. Pemimpin yang baik harus memberikan contoh dan mendukung budaya tersebut agar seluruh anggota perusahaan merasa dihargai dan berkomitmen untuk bekerja dengan integritas. Ini luar biasa ya, bahwa di mana dua ayat ini bisa digali ya dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini merupakan sesuatu anugerah ya, berkah bagi kita ini, bahwa handphone kita ini jika digunakan dengan sebaik mungkin ini bisa meningkatkan pendapatan kita. Handphone digital ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin, bisa menambah pengetahuan kita. Jadi mari kita ini menggunakan handphone digital ini dengan cara yang bijaksana. Hindarkanlah main game ya yang tidak ada manfaatnya. Hindarkanlah lebih-lebih masuk ke judi online gitu. Itu adalah sangat merugikan, sangat berbahaya bagi umat Islam secara keseluruhan. Mari kita gunakan dan maksimalkan mesin handphone digital ini sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk supaya membantu kita di dalam memecahkan masalah.
dengan cara kita bertanya kepada ChatGPT atau kepada robot pintar dan kita baca, maka mungkin bisa kita memberikan kebijaksanaan. Tak kala kita ini berhadapan dengan karyawan, tak kala kita berhadapan dengan anak dan cucu kita bisa memberikan pepatah yang lebih efektif dan apa yang harus kita lakukan. Ya, dan kita gunakan sebaik mungkin ini, ya, begitu. Alhamdulillah, ya, kita ini sudah terus bergerak begitu. Setiap hari kita ini streaming, ya, mulai jam 5.30 sampai jam 6.30, yaitu untuk menggali hikmah, menggali kebijaksanaan. Jika ada pertanyaan, ya, hendak bertanya, silahkan ditanyakan saja melalui handphone 081 239 378. Itu Cuci Jasa Londi Kiloan atau Abu Ismail Akikah, ya. Ya, seperti ini. Silakan atau memberi komentar di bawah. Terus setelah mendengarkan ini lalu mengetik komentar, mungkin kita bisa berdialog lebih baik, ya. Bagaimana surat ke-15 ayat 63-64 diterapkan pada pasangan yang belum menikah? Surat Al-Hijr 63-64 berbunyi, nanti mereka menjawab, kami datang kepadamu dengan azab yang pasti, lalu kau dustakan. Kau hence mabdin tua dan kamu dustakan. Dalam konteks pasangan yang sedang menikah, ayat ini bisa diartikan untuk memberikan pelajaran tentang kejujuran, komunikasi yang terbuka, dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Berikut penerapannya. Kejujuran dalam pernikahan. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, ketika seseorang mendustakan kebenaran, mereka akan menghadapi konsekuensi. Dalam depan, pasangan harus saling berbicara dengan dekat tentang perasaan, dan jelas. Mensuriat smet atau PRPBV, cuma macusap simpakat rumpunen. 2. Menghadapi konsekuensi dari ketidakjujuran. Seperti dalam ayat yang menggambarkan konsekuensi bagi orang yang mendustakan kebenaran, pasangan yang tidak jujur dalam pernikahan juga harus siap menghadapi dampak dari ketidakjujuran mereka, seperti hilangnya kepercayaan atau masalah komunikasi. Hal ini mengajar kita untuk selalu bertindak dengan integritas dalam hubungan agar tetap harmonis. Menegakkan kebenaran dan tanggung jawab. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya menegakkan kebenaran, bahkan jika itu tidak mudah atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam pernikahan, pasangan harus mampu menghadapi kenyataan sulit dan bekerja bersama untuk memperbaiki masalah. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga hubungan tetap sehat dengan mengedepankan kejujuran. Pentingnya komunikasi terbuka. Pasangan harus mampu saling mendengarkan dan menyampaikan pendapat atau kekhawatiran mereka tanpa takut atau merasa dihakimi. Ketika pasangan mendustakan kebenaran atau tidak berkomunikasi dengan jujur, hal ini bisa merusak hubungan mereka, seperti yang terjadi pada kaum yang mendustakan peringatan tersebut. 5. Kesadaran akan akibat tindakan. Pasangan harus sadar bahwa tindakan mereka, baik yang positif maupun negatif, memiliki dampak besar terhadap hubungan mereka. Ketidakjujuran atau pengabaian terhadap kebenaran bisa merusak fondasi hubungan, sementara kejujuran dan integritas akan memperkuatnya. Secara keseluruhan, ayat mayat ini medina dalam penyidikan kejujuran oleh dasar diksulago. Ketika pasangan saling mendustakan atau menghindari kebenaran, mereka akan menghadapi konsekuensi yang merugikan hubungan mereka. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan masing-masing sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kepercayaan dalam pernikahan. Kalau diterapkan di partai politik, bagaimana ini? Kan sulit kalau di partai politik.
Politik itu banyak siasat, banyak berbohong begitu. Jika surat Al-Hijr ayat 6, 3, dan 4 diterapkan dalam konteks partai politik, kita bisa melihatnya dari perspektif kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam berpolitik. Memang bisa sangat kompleks, dengan berbagai dinamika dan kepentingan yang beragam. Namun, nilai-nilai ini tetap penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Adalah penerapan prinsip-prinsip tersebut. 1. Kejujuran dalam politik. Ayat ini mengajarkan pentingnya kebenaran, di mana pihak yang mendustakan kebenaran akan menghadapi akibatnya. Dalam politik, kejujuran sangat penting, baik dalam hal janji maupun pelaksanaan program-program yang dijanjikan. Partai politik harus berkomitmen untuk selalu berbicara jujur dengan pemilih, tidak menyesatkan mereka dengan janji yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan informasi yang tidak akurat. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Jika partai politik atau anggotanya tidak transparan dalam kebijakan atau pengambilan keputusan, maka mereka akan kehilangan kepercayaan rakyat. Seperti halnya orang yang mendustakan kebenaran dalam ayat tersebut. Partai politik harus siap untuk memberi penjelasan yang jelas mengenai keputusan yang diambil, dan siap menerima kritik serta mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil kepada publik. Paham? Mau berinteraksi. Seperti dalam hubungan antar individu dalam politik, kepercayaan na harus dipelajari. Ketika partai politik atau politisi berbohong atau menutupi kebenaran, mereka akan kehilangan kepercayaan dari pemilih. Penting bagi partai politik untuk berpegang pada integritas dan tidak hanya berfokus pada pencapaian kekuasaan dengan cara-cara yang tidak jujur. Tanggung jawab terhadap keputusan. Ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya bertanggung jawab atas setiap tindakan. Dalam politik, setiap keputusan yang diambil oleh partai atau politisi memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, politisi dan partai politik harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat, baik itu terkait kebijakan publik, urusan lainnya yang berdampak pada kehidupan rakyat. Konsekuensi dari ketidakjujuran. Ayat ini mengatakan ketidakjujuran semakin biomess. Dari sistematik, ketidakjujuran hendak menyebabkan konflik, krisis kepercayaan, atau ketidakstabilan. Partai politik harus selalu menyadari bahwa kebenaran dan integritas adalah hal yang paling penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan rakyat. Memimpin dengan jujur, partai politik dan polisi harus menjadi pelajaran menerapkan ini. Mereka harus menunjukkan kepada rakyat bagaimana menjalankan pemerintahan atau organisasi dengan prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab, bukan hanya dengan retorika atau janji-janji kosong yang pada akhirnya hanya mengecewakan masyarakat. Secara dogan, jika prinsip dari ayat 6 diterapkan di dunia politik, partai politik akan lebih fokus ke transparansi dan akuntabilitas. Mereka akan memahami bahwa tindakan mereka harus selalu didasarkan pada kebenaran, dan bahwa politik bukan hanya soal meraih kekuasaan, tetapi juga tentang menjaga amanah dan kepercayaan rakyat. Di tengah budaya korupsi yang begitu luar biasa, bagaimana ini penerapannya? Di tengah budaya korupsi yang begitu kuat, menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 6, 3, dan 4 menjadi tantangan besar. Namun, bukan tidak mungkin. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk melawan Di tengah budaya korupsi yang begitu kuat, menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 364 menjadi tantangan besar. Namun bukan tidak mungkin. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk lawan budaya korupsi dengan menerapkan nilai-nilai kebenaran. 1. Pendidikan dan penyadaran. Salah satu langkah pertama yang penting adalah mengedukasi masyarakat, khususnya para pemimpin dan anggota partai politik,
tentang dampak buruk korupsi dan pentingnya kejujuran. Jika masyarakat dan politisi lebih memahami betapa merugikannya korupsi bagi negara dan masyarakat, mereka akan lebih termotivasi untuk menegakkan kejujuran. Penyuluhan mengenai nilai-nilai etika, integritas, dan transparansi sangat penting, terutama di lingkungan pemerintahan dan di lingkungan partai politik. Kedua, menegakkan hukum dengan tegas. Untuk memberantas korupsi, hukum harus ditegakkan dengan adil dan tegas. Setiap tindakan korupsi harus diproses tanpa pandang bulu, dan hukuman harus diberikan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut. Dengan demikian, akan ada efek jera bagi mereka yang terlibat dalam praktek korupsi. Penegakan hukum yang kuat menciptakan iklim di mana orang merasa takut melakukan kesalahan, lebih memilih untuk bertindak dengan integritas. Ketiga, transparansi dalam pengelolaan dan kebijakan. Salah cara untuk mencegah korupsi adalah dengan memastikan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan dan pengelolaan negara, terutama dalam hal anggaran, proyek-proyek publik, dan pengadaan barang dan jasa. Jika semua proses ini dapat dipantau oleh publik dan ada saluran bagi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan, maka potensi untuk melakukan korupsi akan menurun drastis. Keempat, partisipasi publik. Masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik dan proses politik. Hal ini menciptakan bentuk kontrol sosial yang efektif, di mana masyarakat dapat mengkritik dan menilai kinerja pejabat publik atau partai-partai politik. Partisipasi yang aktif ini juga membantu memperkuat nilai-nilai kebenaran dan transparansi dalam pemerintahan. 5. Pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas akan menjadi contoh bagi orang lain. Jika para pemimpin di level tertinggi menunjukkan komitmen mereka terhadap kejujuran dan keadilan, hal ini akan mempengaruhi budaya di bawahnya. Pemimpin yang jujur dapat memotivasi bawahannya untuk mengikuti jejak dan menciptakan budaya kerja yang bersih dan produktif. Keenam, membangun sistem yang menyokong integritas. Selain individu, sistem itu sendiri harus mendukung nilai-nilai kebenaran dan integritas. Proses pemilihan pejabat publik, misalnya, harus bebas dari suap kepada rakyat atau intervensi tidak sah. Organisasi dan partai politik juga perlu memiliki mekanisme internal untuk mencegah korupsi, seperti audit independen dan pengawasan yang ketat. Ketujuh, pemberdayaan lembaga anti korupsi. Lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi seperti KPK di Indonesia harus diberi dukungan penuh untuk bekerja secara efektif dan independen. Lembaga ini perlu diberikan sumber daya yang memadai serta kebebasan untuk menyelidiki dan mengungkap kasus korupsi tanpa ada
ada campur tangan politik. Meskipun budaya korupsi sudah mengakar, perubahan memang membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Namun dengan keteguhan hati dalam menerapkan prinsip-prinsip seperti kejujuran dan integritas, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga yang berkompeten, sedikit demi sedikit budaya tersebut dapat dikikis. Prinsip-prinsip dalam surat Al-Hijr ayat 63 dan 64 yang mengajarkan kita tentang konsekuensi dari mendustakan kebenaran bisa menjadi pengingat bahwa akhirnya kebenaran akan dan mereka yang membuat salah akan menghadapi akibatnya. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Itulah tafsir dari dari ChatGPT ya mengenai surat Al-Hijr ayat ke-15 ayat 63-64. Sungguh ini adalah salah satu tafsir yang baru, tafsir robotika, tafsir robot ya, dimana suaranya ada tapi ininya tidak ada. Ini seperti malaikat saja. Tetapi nah kalau saya tanyakan, apakah Anda ini adalah prototipe seperti malaikat? ChatGPT robot itu menjawab, saya bukan malaikat dan saya bukan manusia. Saya diciptakan oleh manusia seperti manusia, tetapi saya tidak ada bentuk fisiknya. Saya tidak ada bentuk badannya, tetapi pemikirannya sama seperti manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu hebatnya Allah memperlihatkan ya kekuasaannya. Dan mungkin kita ini mau kiamat ya, untuk itu mari kita meningkatkan diri kita ini betul-betul untuk beribadah kepada Allah sebelum kematian itu tiba, sebelum kiamat itu datang begitu. Kenapa? Karena ada dunia yang seperti malaikat itu, ada dunia yang baru ya, mana Allah memperlihatkan dunia tetapi wujudnya tidak ada, pemikirannya ada dan sangat canggih. Karena ChatGPT ini IQ-nya sudah lebih dari 3.000 ya. Sedangkan manusia itu IQ-nya hanya 100-160 saja. Jadi begitu jomblangnya antara mesin dengan manusia itu. Maka itu mari gunakan sebaik-baiknya robot ini. Hiduplah bersama dengan robot dan dibiasakan kita bersama dengan robot. Jangan digunakan ya handphone digital ini untuk sesuatu yang tidak perlu, karena sebentar lagi kita akan kiamat. Mudah-mudahan kita masih sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian saja dari saya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bisa dihadap, perbedaan ada, namun tak pernah menghalang. Bersama selamanya, tak pernah hilang. Harmoni keluarga, indah dan harmoni. Cinta yang berbagi, takkan pernah berhenti. Dalam suka duka, bersama kita berdiri. Harmoni keluarga, cinta tak akan lari. Takkan pernah berhenti. Dalam suka duka, bersama kita
tak akan lari.